for your kindness. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan coba menceritakan sebuah film berjudul Edge of the World yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang seorang petualang bernama Kapten James yang berpetualang di Pulau Kalimantan. Namun seperti yang kalian ketahui, Pulau Kalimantan terkenal akan suku Dayaknya yang sangat mengerikan di masa itu, sehingga apa tujuan dan yang akan terjadi pada Kapten James di Pulau Kalimantan tersebut. So bagaimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 1839, Inggris menguasai separuh bumi. Di luar jangkauan mereka, tepatnya di Laut Cina Selatan, terdapat sebuah pulau hutan yang besarnya 3 kali dari Inggris. Dipimpin oleh Sultan Brunei, merupakan pusat kerajaan luas yang terbentang ribuan mil, yang kaya akan emas, batu bara dan rempah-rempah. Wilayah itu berkecamuk perang saat penguasa Melayu dan pemberontak suku Dayak menentang kegagalan Brunei, melindungi mereka dari perampok Lanun, Kepulauan India Timur Kalimantan. Pada suatu hari singgahlah seseorang dari Inggris bernama James, dengan kedua saudaranya yang bernama Charles dan Arthur. Mereka pun masuk ke dalam hutan, namun baru beberapa langkah saat di sana, mereka langsung dihadang oleh suku Dayak, orang asli penduduk Pulau Kalimantan. Saat itu Kalimantan yang memiliki kekayaan alam, dikelola dan dikuasai oleh Sultan Brunei, namun sering terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh pemberontak. Sultan Brunei dan para warga pun sangat kewalahan oleh serangan pemberontak, sehingga kedatangan James dan saudaranya membuat warga curiga, apakah James juga merupakan komplotan yang akan menyerang mereka. Namun James menjelaskan bahwa mereka hanya berpetualang, dan tidak ada niatan untuk menjajah atau melakukan penyerangan. Kemudian James dan kedua saudaranya dibawa menemui Raja Sarawak bernama Pangeran Badarudin, yang diutus Sultan Brunei untuk mengelola Sarawak. Selain itu, ada juga Pangeran Mahkota yang menjabat sebagai Gubernur Sarawak, dan kedua penguasa ini merupakan saudara yang suatu saat akan naik tahta untuk menjadi Sultan Brunei. Saat itu James menjelaskan tentang tujuannya datang ke sana, namun perbincangan mereka harus terhenti karena adzan berkumandang. Sampai pangeran pun meminta waktu untuk beribadah sebelum mereka melanjutkan pembicaraan. You know Al-Quran, then you know that we must leave you. We are on a voyage of discovery. Might I be allowed to go upriver? We will escort you. I too. Kemudian James pun dibawa ke sebuah desa yang tidak jauh dari sana, sampai ketika di perjalanan Charles melihat perahu yang terbakar. Lalu Pangeran Mahkota pun menjelaskan, jika di sini sering terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para pembajak, yang mengakibatkan terjadinya keributan suku lain. Protected by the rebel lord to raid our villages. I'd like to see for myself. Saat itu James yang ingin melihat lebih dekat para pemberontak itu, memutuskan untuk berjalan ke sana. Dan sesampainya di sana, mereka dikejutkan karena melihat daerah itu yang sudah dihancurkan oleh para pembajak itu. Di sana terlihat juga satu orang yang berusaha kabur, namun tertangkap oleh mereka, lalu membawanya ikut ke tujuan mereka. God one, we don't know that. This, we must take the rebel fort. What do these smiling princes want from me? Singkat cerita, saat malam hari mereka pun telah sampai di tujuan. Di sana mereka disambut dengan meriah, sampai James melihat ke arah seorang penari cantik yang membuatnya langsung jatuh hati. Keesokan harinya James pun memulai kehidupannya di Sarawak. Di sana ia berusaha ramah dan baik pada semua warga, agar dirinya bisa diterima baik oleh warga pribumi. Kemudian James dan kedua saudaranya menemui Pangeran Mahkota di pinggir sungai, untuk bertukar hadiah agar hubungan Brunei dengan Inggris tetap harmonis. Lalu James memberikan senjata api pada Pangeran Mahkota, sementara Pangeran Mahkota memberikan kepala manusia untuk James. Dan meskipun James sudah menolak, namun Pangeran tetap memenggal manusia di hadapan James langsung.
fresh. Setelah itu saat James kembali ke kapalnya, ia didatangi oleh Pangeran Mahkota. Saat itu, Pangeran Mahkota yang tahu kalau Inggris mempunyai armada militer yang kuat, meminta armada itu untuk melawan para pemberontak di Sarawak. Dan sebagai imbalannya, Pangeran Mahkota akan memberi James beberapa spesimen langka dari pulau itu, sampai membuat James tergiur lalu menyetujuinya. Pada malam harinya mereka pun mulai melakukan perlawanan pada para pemberontak itu. Di sana mereka juga dibantu oleh rekan James dari Chinese, yaitu seorang perempuan bernama Lian dengan beberapa pasukannya. Lalu saat siang hari, mereka pun mulai menyerang markas pemberontak, sampai di tengah perjalanan mereka dihujani oleh busur panah yang dilancarkan oleh para pemberontak. Kemudian saat itu Pangeran Mahkota memerintahkan untuk melakukan penyerangan menggunakan meriam. Namun di sana terlihat para pemberontak yang malah mengibarkan bendera putih, yang artinya mereka sudah menyerah. Sementara Pangeran Mahkota, ia tetap melancarkan serangan meriam, meskipun James sudah memperingatkan agar tidak menyerangnya lagi. Saat itu serangan pun terus berlanjut hingga mereka memasuki kawasan pemberontak. Namun di sana terlihat warga yang tidak berdaya, dan tidak bisa menjaga diri apalagi untuk melakukan pemberontakan. Sampai karena hal tersebut James pun mulai ragu, kalau ada pemberontak dan pemberontak di pulau ini. It's a bloody refuge. These rebels are protecting the country. Seiring berjalannya waktu, kedekatan James dan Pangeran Badarudin semakin dekat, sampai Pangeran menawarkan jabatan gubernur pada James. Lalu di sana Pangeran menjelaskan kalau dirinya dan Pangeran Mahkota sedang memperebutkan tahta Sultan Brunei. Selain itu Pangeran juga menjelaskan bahwa Mahkota juga meminta James untuk menyerang warga agar Mahkota bisa merebut hati Sultan. Sampai karena penjelasan itu kini James pun mulai tahu kalau sebenarnya Pangeran Mahkota mempunyai niat jahat. Someone I can trust when I am Sultan. Keesokan paginya Pangeran Mahkota sudah siap akan mengeksekusi para warga yang dianggapnya sebagai pemberontak untuk dijadikan bukti pada Sultan. Namun saat itu terlihat James yang menghentikan Pangeran Mahkota, lalu mengatakan kalau dirinya sudah menyetujui tawaran dari Pangeran Badarudin, yaitu untuk menjabat sebagai gubernur Sarawak. Dan hal tersebut tentu saja membuat Pangeran Mahkota merasa dikhianati oleh Pangeran Badarudin. Insist, Englishman. Beta buat perjanjian baru. Kemudian James pun diangkat menjadi gubernur Sarawak, dan James berjanji akan membasmi kekerasan yang dilakukan oleh petinggi selama ini. Sementara itu seorang penari bernama Fatimah, yang memang James sukai kini akan mulai mengabdikan dirinya kepada James. Pada suatu saat James sedang dilantik di Kesultanan Brunei, tiba-tiba saja Mahkota datang dengan penuh emosi. Di sana Mahkota itu marah karena tidak terima jika jabatannya digantikan oleh James yang padahal bukan warga pribumi. Singkat cerita kini James sudah resmi menjadi gubernur Sarawak dan sudah menikah dengan pujaan hatinya yaitu Fatimah. Namun saat itu terlihat Arthur yang tiba-tiba ingin kembali pulang ke Inggris karena ia kecewa pada James telah menjadi gubernur. Lalu James pun mengatakan kalau dirinya sudah terlanjur cinta dengan Sarawak dan seorang wanita yaitu Fatimah. Sementara Charles yang merupakan anak Arthur, mau tidak mau harus ikut pulang bersama sang ayah ke Inggris. Beberapa tahun kemudian setelah James menjadi gubernur, kehidupan di Sarawak menjadi lebih tenang dan aman. Ia juga menjalin kerjasama dengan negara tetangga, sehingga kehidupan warga Sarawak lebih sejahtera. Pada suatu hari James melihat perahu dengan sekelompok orang Inggris datang ke arahnya. Ternyata itu adalah Charles yang kini yang sudah menjadi bagian militer Inggris, dan sengaja datang untuk mengunjungi James karena tempat singgah kapal Charles dekat dengan Sarawak. Keesokan paginya James menemukan mayat yang terapung di sungai, dan warga percaya kalau hal itu perbuatan dari siluman ular. Namun James tidak percaya dengan hal tersebut, sampai ia berpikir kalau hal ini dilakukan oleh Mahkota yang masih dendam pada James. Kemudian James pun membicarakan masalah ini kepada Charles, yang kebetulan sedang berada di dekat Sarawak.
Di sana James meminta bantuan pada Charles dan pasukannya, dengan imbalan emas dan beberapa hasil alam lainnya untuk pasukan Inggris. Might ask the Navy for one. Malam harinya James menemukan lagi warganya yang meninggal, lalu dengan cepat meminta agar pasukan Inggris segera datang. Lalu keesokan harinya, Arthur dan sang istri datang, dan juga kapten kapal perang Inggris yang ikut datang ke sana. Namun di tengah-tengah sambutan, salah satu orang Inggris menyeletuk dengan mengatakan kalau warga sekitar masih primitif. Yang jelas saja membuat Fatimah sangat tersinggung, lalu meninggalkan James dan kembali ke kampungnya. They humiliated me. Kemudian James yang terlalu memikirkan hal itu, ia pun harus jatuh sakit. Sementara mahkota yang mengetahuinya, ia memanfaatkan hal itu untuk melakukan serangan. Sampai karena serangan itu Arthur harus menjadi korban, dengan kepala terpenggal dan ditancapkan pada kayu. Bahkan tak hanya Arthur saja, Pangeran Badarudin juga menjadi korban atas serangan yang dilakukan oleh mahkota dan pasukannya. Sementara itu James yang masih selamat, ia ditemukan oleh Charles sedang terapung-apung di sungai. Kemudian Charles mencoba meminta bantuan pada kapten kapal, untuk membantu Sarawak mengatasi serangan ini. Namun, kapten kapal itu tidak peduli, lalu malah membiarkan mereka saling bertempur sampai keduanya lemah kehabisan tenaga. Dan di saat mereka lemah, kapten itu pun bisa masuk untuk menjajah tanpa halangan. Kemudian James yang sadar kalau keberadaan pasukan Inggris tidak akan berguna, ia harus menangani masalah ini sendiri tanpa bantuan Inggris. Lalu saat James sedang bingung harus memulai dari mana, tiba-tiba Fatimah datang kembali pada James, sampai membuat James menjadi semangat dan yakin bisa menyelesaikan masalah ini. They're over there. Listen, in the cove. Later. Pada malam harinya James dan pasukannya pun mulai melakukan serangannya. Saat itu, pasukan mahkota itu terlihat kewalahan, karena pada malam itu mereka sedang merayakan kemenangannya. Lalu di sana terlihat mahkota yang menyerah dan meminta ampun pada James, namun James yang sudah terlanjur kecewa memenggal kepala mahkota saat itu juga. Sampai pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan James, dan saat kembali ia disambut meriah oleh para warga. James Brooke Raja Sarawak. Kapten James dimahkotai sebagai Raja Sarawak oleh Sultan Brunei pada 18 Agustus 1842. Dia memerintah selama 26 tahun, memulai perang seumur hidup untuk mengakhiri perompak, perbudakan dan perburuan kepala. Atas keberaniannya melawan perompak Kalimantan, Ratu Victoria mengangkat James Brooke menjadi kesatria pada 1847. Lalu pada tahun 1845, setelah ia menentang ambisi kolonial Inggris, James diadili atas pembunuhan oleh parlemen penyelidikan. James mengaku tak bersalah, dan mengatakan bahwa Inggris tak punya kuasa menghukum ia sebagai Raja Sarawak, negara yang berdaulat. James dan Fatimah dipersatukan dengan ritual lokal, dan memiliki satu orang putri. Pada tahun 1857, James secara resmi mengakui putra haram Inggrisnya, yang namanya diganti George Brooke. Dan Charles Brooke, menjadi Raja Sarawak kedua setelah James meninggal pada 1868. Keponakannya Raja Charles memerintah Sarawak sampai kematiannya. Pada 1917, putra Charles jadi pemimpin sampai Jepang menyerang dalam Perang Dunia Kedua. Dan 1 abad setelah James tiba, Sarawak menjadi koloni Inggris pada 1946 dan membentuk Federasi Malaysia pada 1963. Lalu, film pun tamat. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik dan saran silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antini Film.